wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu Eta Aminah. VIP-na ta aya. Maaf ya Bu, bentar ya. Soalnya Ustadz, kayak tadi dia tekan live meeting nih tadi pas record itu. Iya. Yudi Pak Yudi ya. Nah hanya atas. Iya, tapi kayak santanan lian tau. Contohnya sok abdi ira ada kajaman heula. Teman. Macam VIP ini gitu. Tekaluar VIP ini. VIP ini tekaluar. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar, akan saya hubungi Ustadz Usepnya. Sepertinya tadi salah pencet Ustadz Usep. Baik Ustadz. Kami Abah, kemana Abah? Kita tinggal ya Abah. Ya, cek sound Ustadz. Ustadz Usep. Cek sound Ustadz Usep. Coba tes. Tadi dipijat-pijat siang itu. Cek sound Ustadz Usep. Coba. Belum masuk Ustadz Usep. Coba cek sound lagi. Di tombol mikrofon itu Ustadz Usep.
tinggal ini aja Pak, tekan WiFi atau data seluler. Pojok sebelah kanan. Kayak kita suruh main tas juga. Halo Ustaz. Brotherhood. Yang kali ini pakai dapat. Halo Ustaz Usep. Coba cek sound Ustaz Usep. Coba Ustaz Usep cek sound. Nalip kan. Ustaz Usep, coba cek sound. Gitu saya usap teh. Macet deh itu gimana teh? Usap kayak. Mohon maaf ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya Ustadz Usep ada gangguan teknis di kayaknya sebentar. Siap? Ya, alhamdulillah sudah tersambung lagi ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, silahkan Pak Ustadz dilanjutkan lagi ceramahnya. Baik. Ulangi lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tabarukan bidu'a bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa Amin. qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Amin. Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin wa ya Rabbal Alamin. Amin. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Semoga kita semua ini oleh Allah digolongkan menjadi abdan syakur.
Salawat yang senantiasa berkolaborasikan dengan salam. Semoga kiranya terlimpah curahkan kepada paduka alam sebagai Imam Rasul wa khatamun nabiyyin, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, para duyufullah, duyufur rahmah yang berangkat kemari tanggal 16 Februari yang dirahmati oleh Allah, yang barangkali insya Allah besok merupakan hari terakhir. Semoga hasil daripada PCR ataupun di swab berkah daripada bulan Rajab semuanya negatif, tidak ada yang positif, sehingga ibu dan bapak bisa melaksanakan ibadah selama berada di kota suci Madinatul Munawwarah, menikmati ibadah-ibadah seperti melaksanakan sholat fardunya, yang seperti kita ketahui keutamaan sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat di Masjid Nabawi afdalu min alfi sholatin, bandingannya 1000 kali sholat di masjid kita di Indonesia. Juga ibu dan bapak, semoga bisa menikmati lezatnya berdoa di Raudhah, juga bisa menikmati menjawab kerinduan selama ini ibu dan bapak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, as'adakumullah. Sesuai dengan tema yang akan Ustaz sampaikan tentang masalah keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan apa saja yang harus kita laksanakan selama kita berada di bulan Rajab. Ibu bapak sekalian, seperti kita ketahui, kalau kita amati, kita teliti, hampir setiap bulan yang ada di dalam kalender agama kita itu menyimpan dan mengandung peristiwa-peristiwa bersejarah. Itu pasti. Kita kedatangan oleh bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita masuk bulan Syawal, kita diingatkan dengan hari raya Idul Fitri. Kita masuk bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Masuk bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Kita kedatangan oleh bulan Muharram, kita pun diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi dari kota suci Mekah ke Madinah. Begitu pula dikala kita kedatangan oleh bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa yang luar biasa, yakni bulan Rajab. Apa keistimewaan daripada bulan Rajab ini? Di dalam surah At-Taubah, ya, dijelaskan, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. 12 bulan yang ada dalam kalender agama kita, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dengan bahasa Qur'annya disebut arba'atu hurum. Mana 4 bulan yang mendapatkan gelar arba'atu hurum? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang 3 berurutan. Yang 1 mencal tuh. Yang 3 dia berurutan nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ya. Dan ini mencal.
bulan Rajab. Ini bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ini bulan Rajab itu termasuk mukjizat terbesar kedua yang Allah berikan kepada Nabi kita setelah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa keistimewaan, keutamaannya deh yang ada di bulan Rajab itu? Kemarin yang berpuasa nih pada tanggal 1 Rajab, sebab malam 1 Rajab itu termasuk saat ijabah doa. Rasul bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna adawatu. Kata Rasul, ada 5 malam. Kalau kita pada 5 malam itu berdoa, dengan catatan doanya jangan doa jelek, yang tidak berbau maksiat, yang isinya bukan zalim hasud. Doanya doa bagus. Berdoa pada 5 malam itu, kata Rasul, Allah akan kabulkan. La turaddu, tidak akan ditolak. Mana 5 malam sah ijabah doa itu? Pertama kata Rasul, awwalu lailatin min Rajabin. Malam pertama bulan Rajab. Nah, ini. Itu sah ijabah doa itu. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Sya'ban sebentar lagi nih. Yang ketiga, walailatul Jum'ah. Malam Jumat. Apalagi nih yang berangkat tanggal 16 Februari. Ini satu keberuntungan luar biasa. Malam Jumat nanti ibu bapak ada di kota suci Mekah. Malam Jumat itu sudah berada di makom ijabah tanah suci itu. Juga ada sa'ah ijabah. Ini komplit. Walailatul Jum'ah. Malam Jumat. Yang keempat, walailatul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri. Itu sa'ah ijabah doa. Dan yang kelima, walailatul Anhar. Malam hari raya Idul Adha. Ini hebatnya gaya bahasa Quran. Ya. Di dalam menceritakan suatu peristiwa sejarah, itu berbeda satu dengan yang lain. Contoh, Allah menceritakan bagaimana Nabiullah Adam dilahirkan. Tapi Adam itu kan lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Cukup dengan kalimat kun fayakun. Nabi Adam jadi. Tapi Allah menceritakan peristiwa bagaimana Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam bisa lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Tetapi Allah menceritakan dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat tasbih atau kalimat subhana. Siti Maryam. Siti Maryam itu perempuan suci. Jangankan menikah, pacaran pun kagak pernah. Jangankan pacaran Siti Maryam. Tubuhnya yang suci tidak pernah terjamak, tersentuh dengan tangan laki-laki mana. Tapi kok bisa perempuan sesuci Siti Maryam hamil? Setelah hamil, melahirkan. Siapa yang dilahirkan? Seorang laki-laki yang menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kok bisa ya? Nabi Isa lahir atau Siti Maryam melahirkan tanpa seorang bapak. Allah yang mau. Tetapi Allah menceritakan peristiwa ini dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat subhan atau kalimat tasbih. Bagaimana kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Ad ditelan oleh bumi dengan dahsyatnya gempa, disebabkan kemusyrikannya, disebabkan dia kufur, disebabkan dia menantang terhadap ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul.
ditenggelamkan oleh Allah, ditelan oleh bumi. Ini peristiwa luar biasa. Tapi Allah menceritakan peristiwa ini tidak menggunakan kalimat tasbih, tidak menggunakan kalimat subhanallah. Tetapi hebatnya, nah ini Ibu Bapak sekalian, hebatnya Isra dan Mi'raj. Allah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, mengawali kalimatnya dengan kalimat tasbih atau kalimat subhanallah. Seperti yang kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai selesai ayat. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Siapa hamba di situ? Junjungan kita. Dari mana? Minal masjidil haram, Mekah. Ilal masjidil aqsa, Palestina. Mari kita dekati ini ayat per ayat atau per kalimat untuk memahami secara mudah tentang kehebatan daripada Isra dan Mi'raj. Cuman kayaknya satu kalimat sajalah atau dua kalimat, nggak apa-apa lah. Karena waktu kita cuma 1 jam. Ya. Pertama Allah mengawali itu ayat dengan kalimat subhanah. Maha suci Allah. Dalam kajian ilmu balaghah menurut anak-anak santri nih, itu disebutnya kalimat ijaz. Maksudnya apa? Dikatakan kalimat ijaz itu redaksinya ringkas, isinya padat. Asli itu kalimatnya subhanallahilladzi. Cuman di Quran gak ditulis begitu. Cukup dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Suci dari segala kekurangan. Suci dari segala keterbatasan. Suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ambil natijahnya. Kenapa Allah mengawali dengan kalimat subhana itu? Menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sekarang amalan apa saja nih? Nah, ini. Untuk mengisi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab memiliki peristiwa luar biasa. Amalan apa saja nih yang harus kita kerjakan? Pertama, perbanyak baca Al-Quran. Apalagi ibu dan bapak selama berada di kota suci Madinah, juga nanti Mekah. Jemaah umrah yang berangkat tanggal 14 Februari. Sebab supaya ibu bisa berangkat ke tanah suci ini, melaksanakan umrah yang berangkat tanggal 16 ini, luar biasa perjuangannya. Tetapi luar biasanya lagi, ibu dan bapak bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan. 1, perbanyak baca Al-Quran. Saya teringat ada sebuah hadis. Rasul bersabda begini. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Cantik sekali. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga amat sangat merindukan 4 golongan ini. Kalau kita ingin masuk surga itu sudah jelas. Sebajing-bajingannya manusia, siapa sih yang mau masuk neraka sih? Pasti semuanya ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga itu jelas.
Tetapi kalau bercermin kepada hadis ini, surga amat sangat merindukan 4 golongan ini. Ini sebaliknya, surga sudah rindu nih. Surga amat sangat merindukan 4 golongan ini. Jadi 4 golongan ini dirindukan oleh surga. Itu surga ingin cepat dimasukin. Udah kangen itu surga itu. Mana 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu? 1, kata Rasul, talil Quran. Orang yang membiasakan dalam hidupnya membaca Al-Quran. Dalam hadisnya bukan begini, talil WA. Orang yang memperbanyak dalam hidupnya lihat WA. Bukan itu. Ya. Tetapi talil Quran. Orang yang membiasakan dalam hidupnya berbanyak baca Al-Quran. Ini makanya jemaah umrah nih yang berangkat 16 Februari nih. Ayo selama di kota suci Madinah dan Mekah. Niatkan dalam hati. Saya selama umrah tanggal 16 Februari ini nih. Saya ingin khatmil Quran sampai 10 kali. Waduh, luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Ya. Talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua. Golongan yang dirindukan oleh surga itu kata Rasul, wahafidil lisan. Ini awas. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya nih. Dari apa? Berbohong, menggibah, mitnah orang, hasud. Ini jaga lidah nih. Apalagi nih lebih-lebih nanti nih jemaah umroh nih. Kalau sudah ada ketetapan, ketentuan, kita mengambil mikot untuk berangkat umroh ke Mekah. Kita ngambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Setelah kita melafazkan nawaitul umrata wa ahramtu biha atau labbaik Allahumma umrata. Awas, larangan sudah berlaku di sini. Di antaranya, jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Seperti apa? Menggibah, fitnah orang, hasud, dolim. Ini jaga lidah nih. Wahafidil lisan. Ini lebih-lebih ini di bulan apa nih? Di bulan Rajab. Kurang itu maksiat itu dosa. Sebagai ajang latihan untuk menghadapi bulan si Ramadan. Wahafidil lisan. Jaga lidah. Sebab kata Imam Al-Ghazali kan salamatul lisan bihifdil lisan. Orang itu selamat kalau dia bisa menjaga lidahnya. Bahkan kalau kita ingat satu hadis nih, Rasul mengingatkan kembali. Kata Rasul, sittatu asya'a tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang akan merusak amal. Yang dirusak itu bukan amal jelek, amal baik kita. Nih jangan sampai nih. Di sisi lain kan kita diperintahkan untuk ibadah. Cuman di sisi lain kita diperintah juga menjaga nilai ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu hancur. Yang menghancurkan bukan siapa-siapa, kita sendiri. Mana saja yang akan merusak nilai ibadah kita. Nih jangan sampai ibadah umrah ibu hancur tuh pahalanya tuh. Sholat berjamaah kita hancur tuh pahalanya. Baca Quran kita, sedekah kita, tahajud kita hancur nilainya. Kenapa? Sebab kita melakukan yang 6 perkara ini. Sittatu asya'a tukhbitul a'mal. 6 perkara yang akan merusak amal kebaikan kita. Mana saja yang 6 itu? Satu sajalah. Yang akan merusak amal kita itu kata Rasul. Al-istidhalu bi'uyubil khalqi. Kita terlalu sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Kita terlalu sibuk membuka aib, menceritakan kekurangan aib orang lain. Itu yang merusak amal kita. Jangan sampai amal kita hancur. Yang menghancurkan bukan siapa-siapa, kita sendiri. Kenapa? Kita sibuk mencari aib dan membicarakan kesalahan orang lain.
Saking sibuk kita mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain, padahal diri kita penuh dengan aib dan kesalahan sampai nggak kelihatan. Makanya kan ada suatu peribahasa, semut di seberang sana tuh nan jauh, begitu nampak kelihatan. Tetapi gajah di pelupuk mata, gajah itu besar, tapi kok nggak kelihatan. Ini saking kita sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib orang lain. Padahal kita penuh dengan kesalahan dan aib, sampai nggak kelihatan. Itu yang akan merusak amal ibadah kita. Jadi jangan sampai di bulan Rajab ini kita menambah maksiat. Justru jadikan bulan Rajab ini sebagai ajang pertaubatan. Lebih-lebih ibu dan bapak sedang berada di tanah suci, melaksanakan ibadah. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita ukir selama ini, lebih-lebih dikala ibu bapak melaksanakan ibadah umrah, baik perjalanan pertama Madinah, nanti di Mekah, rusak. Hanya disebabkan kita sibuk mencari, meneliti, menganalisa, membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Maka cukuplah kita pandai berintrospeksi, mengevaluasi. Kembali kepada persoalan tadi, yang akan merusak amal ibadah kita itu diantaranya al-istighalu bi uyubil khalqi. Kita terlalu sibuk membicarakan, meneliti aib dan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, wahafidil lisan, orang yang dirindukan oleh surga itu orang yang pandai menjaga lidah. Dua tuh. Yang ketiga, golongan yang akan dirindukan oleh surga itu, kata Rasul, wa mut'imil ji'ani. Orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini artinya apa? Orang yang amat sangat dirindukan oleh surga itu adalah seseorang yang memiliki sifat kepedulian kepada orang lain. Ikut merasakan prihatin orang lain. Oh, begini ya rasanya lapar. Oh, begini ya. Wa mut'imil ji'ani. Orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya. Orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Memiliki kepedulian sosial. Banyak bersedekah, banyak bantu orang, suka tolong orang. Itu luar biasa. Orang-orang macam begitu sangat dirindukan oleh surga. Dan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga itu kata Rasul, was-sha'imina fi syahr Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini berangkai ini. Makanya doa di awal tadi Ustaz baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini beruntun. Rajab, Sya'ban. Nanti kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Ramadan. Nah, jadi kembali 4 golongan yang amat sangat dirindukan oleh surga. Oleh karena itu, amalan pertama selama di bulan Rajab, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, laksanakan puasa. Puasa apa? Puasa di bulan Rajab. Selama kita berada di bulan Rajab, sempatkan. Kalau kita tidak puasa selama utuh 1 bulan, minimal 1 hari juga. Ramadan. 1 juga di bulan Rajab laksanakan puasa. Apa nilai keutamaan yang bisa kita raih dengan melaksanakan puasa di bulan Rajab ini? Kebetulan Ustaz ada kitabnya dibaca. Apa kata Rasul? Fil jannati nahron yuqalu lahu rajaban asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man soma yauman min rajabin
saqahullahu ta'ala min dalika nahwi. Kata Rasul dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Rasul, di dalam surga itu ada sebuah sungai. Disebut namanya Sungai Rojab atau Nahru Rojab. Yang keadaan sungai itu profilnya nih lebih putih daripada susu airnya. Dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sehari saja, ini catat. Barang siapa yang melaksanakan puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala akan memberinya minuman dari sungai itu. Jadi keutamaan bulan Rajab. Jadi salah satu amalan yang harus kita kerjakan selama kita berada di bulan Rajab, kalau kita tidak puasa 1 bulan dah seutuhnya, minimal sempatkan laksanakan puasa 1 hari di bulan Rajab. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Rajab 1 hari, Allah akan memberikan kesempatan minum di salah satu sungai yang ada di sorga yang dikatakan Sungai Rajab. Itu satu. Yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak dan kita lakukan selama kita di bulan Rajab. Lebih-lebih nih ibu dan bapak nih yang sedang melaksanakan ibadah umrah, yang berangkat tanggal 16 Februari nanti, yang tanggal 16 Februari maaf, perbanyak solawat kepada Nabi. Perbanyak solawat kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat, dalam kitab Zubdatul Wa'izid, Rasulullah bersabda, Ra'aitu Lailatal Mi'raj na'ran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal thalji wa athyabu minal miski. Fakultu li Jibril, ya Jibril, liman hada? Qala liman shalla alaika fi Rajabin. Kata Rasul, aku melihat pada malam Mi'raj. Artinya pada waktu Rasulullah di-Mi'rajkan. Rasul melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hada? Hai Jibril, untuk siapakah ini? Apa kata Jibril? Liman sholla alaika fi Rajabin. Itu sungai yang manisnya lebih manis daripada madu, yang sejuk segarnya lebih segar sejuk daripada es, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Itu dikhususkan buat umatmu, kata Rasulullah, yang senantiasa memperbanyak solawat dan membaca solawat di bulan Rajab. Luar biasa. Maka oleh karena itu, Ustadz minta nih kepada seluruh jemaah yang sedang melaksanakan ibadah, baik di Tanah Suci Madinah ataupun Mekah nanti, yang berangkat tanggal 16 Februari, ayo, jangan disia-siakan waktu emas ini. Lebih-lebih ibu dan bapak berada di bulan Rajab. Lebih-lebih lagi nih, ibu sekarang berada di kota Nabi, di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, kota suci Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu, perbanyak salawat. Lebih-lebih kita memperbanyak salawatnya di bulan Rajab. Itulah keutamaan. Maka oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keistiqomahan,
kesehatan kepada ibu dan bapak. Dan barangkali dengan ibu dan bapak memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran, semoga ini ya penyakit yang sekarang lagi ramai dibicarakan yang disebut dengan virus ataupun COVID, corona yang berbagai macam varian. Kemarin Delta, sekarang Omicron. Mungkin setelah Omicron ada Polytron, setelah Polytron mungkin ada Asatron, terakhir ada Mikrofon, kesana lagi mungkin ada BE-pon. Ya terserahlah. Yang penting dengan kehebatan membaca sholawat, dengan kehebatan membaca Al-Quranul Karim, lebih-lebih di bulan Rajab, itu penyakit, itu virus tidak akan hinggap pada diriku sekalian. Kehebatan sholawat, apalagi di bulan Rajab. Maka oleh karena itu, ya, ibu dan bapak, Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, menjadi duyufullah, duyuf rahmah. Dan belum ada jaminan ibu dan bapak bisa berangkat kembali bulan depan, tahun depan. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Manfaatkan waktu selama di kota suci Madinah. Jangan sampai ibu dan bapak setelah selesai karantina, ayo hidupkan hari-hari, malam-malam dengan beribadah. Terutama jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah itu, banyak baca Al-Quran. Berbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Semoga ibu dan bapak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan. Baik berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, berkah harta. Dan semoga ibu terlindungi, bapak terlindungi dari berbagai macam musibah dan bencana, juga penyakit yang akan menimpa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai doanya kan sering dan pernah Bapak dengar, bahkan mungkin sering membacanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadhana wa hasil maqasidana. Dan semoga segala hajat, maksud, tujuan ibu dan bapak oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu sajalah barangkali pengobat rindu ibu dan bapak ya terhadap Ustadz ya yang sekarang ada di Indonesia, di tanah air. Salam kepada seluruh jemaah. Selamat melaksanakan ibadah. Semoga anggap sajalah ini memperingati Isra dan Mi'raj lewat satelit ya. Mudah-mudahan sajalah ibu bapak yang besok akan di PCR atau di swab, mudah-mudahan semuanya negatif, tidak yang positif sampai kepulangan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma absud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma alfuduhin wa alfu nimatin wa alfu salamatin wa alfu barakatin wa alfu karamatin wa alfu irhasin wa alfu ma'unatin wa alfu mujizatin wa alfu quratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat melaksanakan ibadah kepada seluruh jemaah. Semoga ibadah umroh Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibu dan bapak setelah selesai melaksanakan ibadah berkumpul dengan keluarga menjadi manusia-manusia yang bersih, yang terampuni dosa. Menjadi manusia yang bersih kayaumin waladatu umum, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian sudah selesai. Semoga kajian di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, jangan lupa nanti siang jam 2 siang setelah makan siang nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu via telepon mungkin ya, untuk melaksanakan PCR yang kedua, tepatnya di lobi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joker kan? Live semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2. Udah Ibu. Ibu